pagi Bu, perkenalkan nama saya Emelanisa Pasaribu. NIM saya 1963 2011 61 dari Fakultas Ilmu Administrasi, mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan 4 bab dari buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau yang disebut dengan SANRE. Saya di sini akan mempresentasikan yang pertama itu bab 1 tentang pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal bagian yang membentuk suatu kebulatan untuk kompleks yang utuh. Di sini menurut Prajudi, sistem itu lebih ke prosedur yang satu sama lain itu saling menggerakkan suatu fungsi yang utama untuk usaha dan untuk urusan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 tentang sistem. Sistem itu adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugasnya dapat teratur. Jadi di sini sistem itu kesatuan yang utuh dari satu rangkaian yang mengaitkan satu sama lain. Menurut De Liangji, administrasi itu adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini definisi para ahli tentang administrasi itu sangat banyak, sehingga tidak perlu lagi disajikan satu persatu karena prinsipnya mempunyai pengertian pekerjaan yang sama, yaitu yang pertama itu ada kerjasama banyak orang mencapai tujuan bersama. Dalam arti sehari-hari administrasi itu disebut dengan tata usaha, sedangkan secara luas itu disebut secara lengkapnya itu ada pengorganisasian, ada manajemen, tata hubungan, keuangan, perbekalan, tata usaha, serta perwakilan. Baiklah, di sini secara etimologis administrasi itu berasal dari kata dan ministre yang berarti itu melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan, menghasilgunakan, mengelola, mengemudi, mengurus, dan banyak lagi yang dapat dikatakan dengan administrasi. Selanjutnya di sini pengertian negara. Menurut Max Weber, negara itu adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dan dalam suatu wilayah. Di sini juga ada syarat negara. Ada 4 syarat negara yang wajib dipenuhi. Yang pertama itu harus adanya wilayah, yang kedua adanya pengakuan, yang ketiga adanya pemerintah, dan yang terakhir itu yang keempat adanya rakyat. Di sini yang pertama adanya wilayah. Wilayah itu memang sangat penting bagi tegaknya negara. Semua aspek potensi wilayah itu harus didefinisikan, terutama faktor dominannya. Kekayaan alam yang terkandung dalam suatu wilayah negara itu terutama dilihat dari klasifikasinya. Itu yang pertama ada mineral, energi yang dimiliki, kekayaan laut, serta sumber daya buatan. Jadi yang dimaksud dengan wilayah itu adalah lokasi atau area tertentu dari segala kandungan potensi wilayah tersebut. Semua kekuatan yang dapat dimanfaatkan itu mulai dari darat, laut, udara, baik sifat fisik maupun non fisiknya. Yang kedua itu adanya pengakuan. Pengakuan dari dalam negeri adalah kesediaan atau kerelaan warga negara di pemerintah oleh pemerintah yang sah. Pengakuan dari luar negeri yaitu mengirimkan duta berkuasa penuh yang mewakili negeri tersebut ke dalam negeri kita, begitu negeri itu baru merdeka. Selanjutnya itu ketiga adanya pemerintah. Syarat berikut menjadi syarat berdirinya negara itu adalah pemerintah. Apabila dibentuk pemerintahan dalam suatu negara, maka masyarakat akan seenaknya bertindak tanpa hukum atau anarkis.
Dalam arti luas, pemerintah adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga tinggi lainnya, sedangkan dalam arti sempitnya hanyalah sebagai eksekutif saja. Biaya hidup pemerintah diperoleh dari pajak, pungutan paksa sesuai pengaturan, retribusi atau penguatan setelah memberikan jasa yang dipungut dari rakyat banyak. Yang keempat itu adalah adanya rakyat. Rakyat itu adalah salah satu syarat negara. Jadi yaitu keseluruhan orang yang baik berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri mempunyai hak pilih cabut hak pilihannya dalam waktu tertentu atau belum mempunyai hak pilih karena persyaratan tertentu. Warga negara adalah yang dinyatakan warga oleh suatu negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di dalam negara tersebut. Sedangkan masyarakat itu adalah mereka yang bekerja sama menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dilayani oleh administrasi pemerintahan setempat. Sedangkan penduduk itu adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisasikan. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa kedaulatan negara. Ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya itu di tangan rakyat. Artinya suara rakyat banyak benar-benar didengar keluhan penderitaannya. Ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan hukum. Artinya supremasi hukum dinomorsatukan, peraturan dijunjung tinggi. Ada pula yang negara mengatakan bahwa kedaulatannya itu berada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan Tuhan sendiri. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa negara itu terus terang mengatakan bahwa kedaulatannya berada di tangan raja. Ada pula negara yang mengatakan bahwa kedaulatannya itu berada di tangan negara sendiri. Hal ini karena melihat dibedakannya manusia atas manusia. Yang selanjutnya yang timbulnya negara. Timbulnya negara itu mengemukakan timbulnya negara diantaranya adalah yang pertama itu teori kenyataan, yang kedua teori ketuhanan, yang ketiga teori perjanjian, yang keempat teori penaklukan, yang kelima teori kekuatan, yang keenam teori patrilineal, yang ketujuh itu teori matrilineal, yang kedelapan teori organis, yang kesembilan teori daluarsa, yang ke-10 itu ada teori alamiah, yang ke-11 ada teori filosofis, yang ke-12 itu ada teori historis. Selanjutnya di sini ada bentuk negara. Bentuk negara itu berbeda dengan bentuk pemerintahan karena menurut penulis bentuk pemerintahan itu terdiri dari parlementer, presidensial, campuran, komunis. Sedangkan bentuk negara terdiri dari kerajaan dan republik. Sistem pemerintahan kabinet presidensial itu yaitu kabinet yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan sistem pemerintahan kabinet parlementer yaitu kabinet yang para menterinya masing-masing bertanggung jawab kepada parlemennya. Selanjutnya di sini ada sistem pemerintahan kabinet campuran. Kabinet campuran ini di sini presidennya tidak hendak kehilangan kekuasaan ketika anggota parlemennya memberikan mosi percaya kepada pemerintah. Jadi sistem pemerintahan campuran ini biasanya memiliki presiden atau raja sebagai kepala negara. Juga memiliki pemerintahan yaitu perdana menteri. Selanjutnya yang terakhir itu ada sistem pemerintahan kabinet yang komunis. Kabinet komunis di sini dalam arti kabinet itu kepala pemerintah maupun kepala pemerintahan dijabat secara ex office
oleh pemerintah Partai Komunis mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pemerintahan daerah. Selanjutnya di sini ada bab 2, yaitu tentang batasan administrasi negara. Di sini yang pertama pendefinisian administrasi negara. Secara ringkasnya, administrasi negara itu adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dari teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap suatu usaha sejumlah orang. Ya, selanjutnya itu ada tentang paradigma administrasi negara. Paradigma adalah corak berpikir seorang atau kelompok orang. Karena di sini ada juga dikatakan oleh Thomas Kuhn mengatakan bahwa paradigma itu merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah ilmiah pada suatu masalah tertentu. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup administrasi negara. Sebegitu luasnya ruang lingkup administrasi negara sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain. Di bidang hubungan peristiwa dari gejala pemerintah banyak ditulis pakar pemerintah yang meliputi yang pertama itu ada administrasi pemerintah pusat, daerah, kecamatan, kelurahan, desa, kota madya, kota administratif, departemen, bahkan di departemen. Di bidang kekuasaan itu ditulis oleh pakar ilmu politik yang meliputi administrasi politik luar negeri, dalam negeri, partai politik, serta kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan di bidang peraturan perundang-undangan banyak ditulis oleh pakar-pakar hukum tata negara yang meliputi landasan ideal. Selanjutnya bab 3 yaitu dengan judul posisi administrasi negara. Jadi pemerintahan sebenarnya menjembatani antara ilmu administrasi negara dengan ilmu politik. Tetapi di negeri Anglo-Saxon ilmu pemerintahan dianggap sebagai ilmu administrasi negara selama beberapa dasawarsa karena memang sulit dicari perbedaannya antara kedua disiplin tersebut. Pelopornya adalah seorang guru besar yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson. Beliau adalah kepala ilmu pemerintahan, disiplin ilmu sosial, serta menganjurkan perlunya lebih banyak pemikiran bagi pemerintahan negara. Selanjutnya itu ilmu negara dan ilmu administrasi negara. Ilmu negara sudut pandangnya itu adalah konstitusi. Ilmu administrasi negara itu sudut pandangnya sistem pelayanannya itu penyelenggaraan administrasi dan organisasi publik itu sendiri. Jadi administrasi merupakan organisasi terbesar yang menguasai batin manusia. Untuk negaranya manusia rela mengorbankan jiwa dan raganya serta hartanya, mulai dari para pejuang, tentara, sipil, olahragawan, pedagang, sampai rakyat jelata. Kalau negara adalah organisasi, maka kepengurusan tata usaha dan manajerialnya dikelola suatu sistem administrasi negara yang dipengaruhi oleh budaya. Yang ketiga di sini ada ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Telah dilihat bahwa penetapan kebijaksanaan adalah fungsi politik yang diajarkan pemerintah. Pelaksanaan adalah fungsi administrasi yang dijalankan oleh pemerintah. Administrasi di sini diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan kehendak negara. Administrasi negara adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah. Perhubungan antara ilmu politik dan ilmu administrasi negara itu dilihat dari banyaknya timbul masalah dan kekerasan di kalangan masyarakat karena di kegiatan administrasi negara. Namun demikian, antara keberadaan ilmu politik dan ilmu administrasi negara erat kaitannya karena memiliki pokok bahasan yang sama, yaitu masalah kenegaraan. Dengan kata lain, objek materialnya sama-sama negara, namun keduanya berbeda dengan dalam objek formal.
Selanjutnya yang keempat itu tentang hukum tata negara dan ilmu administrasi negara. Hukum di sini adalah keserasian hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban. Sedangkan ilmu hukum yaitu ilmu formal tentang hukum yang positif. Dalam ilmu kenegaraan, yang pertama itu ada filsafat dan ilmu administrasi negara. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu dua kata. Yang pertama ada philos dan sophia. Philos itu berarti senang, gemar atau cinta. Sedangkan sophia itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai suatu kecintaan kepada kebijaksanaan. Karena filsafat di sini dapat menentukan pendirian, sedangkan filosofi yaitu dia berubah-ubah. Selanjutnya, bila kita melihat tentang administrasi secara filsafat, maka para administrator publik mulai dari presiden sampai dengan kepala desa dan kelurahan adalah mereka yang menjalankan roda administrasi negara. Dalam administrasi niaga terlalu banyak sentuhan pasar karena tujuan utama dari efisiensi bahkan perlu dengan pembiayaan yang sekecil-kecilnya diharapkan keuntungan yang harus sebesar-besarnya. Dalam administrasi niaga masih banyak yang diikuti faktor perasaan yang iri rasional, sehingga tidak sedikit para pemimpin perusahaan mengambil keputusan berdasarkan naluri dan firasat mereka. Selanjutnya di sini yang ketiga adalah sosiologi dan ilmu administrasi negara. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok lainnya. Yang diteliti secara ilmiah bahwa terhadap interaksi sosial dan hasilnya itu organisasi sosial. Tanggapan para ahli sosiologi terhadap ilmu administrasi negara adalah gejala-gejala yang timbul dalam pelayanan dari suatu kelompok orang yang menyelenggarakan publik terhadap berbagai kelompok rakyat yang diam dilayani dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Yang keempat di sini adalah ilmu bumi dan ilmu administrasi negara. Untuk menentukan apakah di suatu negara itu harus diciptakan sentralisasi atau desentralisasi, yang perlu diperhatikan faktor-faktor tersebut yaitu negara kepulauan, negara kontinental, serta negara yang penduduknya homogen. Yang kelima itu sejarah dan ilmu administrasi negara. Sejarah di sini dikatakan adalah suatu pilihan disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa dan generasi-generasi. Selanjutnya di sini yang keenam ada psikologi dan ilmu administrasi negara. Jiwa adalah daya hidup rohani yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan-perbuatan pribadi. Karena jiwa tersebut tidak kelihatan, maka dipelajari adalah gejala jiwa, yaitu apakah yang kelihatan yang dirasakan berupa tingkah laku sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang bab 4 tentang pemerintahan Indonesia. Di sini kita bisa melihat pengertian Indonesia. Yang pertama itu Indonesia adalah suatu bangsa dan negara yang secara politis resmi merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Selama lebih dari setengah abad, bangsa Indonesia itu baru memiliki 5 orang presiden. Selain itu, bangsa Indonesia juga pernah dipimpin oleh Mr. Syarifuddin Prawiranegara ketika dalam keadaan darurat. Mengapa para pendiri RI membesarkan peran eksekutif adalah karena bermaksud menjaga persatuan dan kesatuan dari berbagai bahasa etnis serta kedaerahan yang ada di Indonesia. Bangsa yang besar ini berdiam sejak berabad-abad dari Sabang sampai Merauke. Di peta dunia, kepulauan Indonesia tampak sangat
Cantik karena dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi yang indah. Melalui dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Di sini kita bisa melihat luas keseluruhan kepulauan Indonesia itu adalah 1.904.569 km persegi, atau bila diukur dengan jarak dari Sabang sampai Merauke kurang lebih 5.110 km. Sedangkan jarak laut sampai dengan Nusa Tenggara Timur adalah kurang lebih dari 1.888 km. Sejarah Indonesia mencatat bahwa ada 3 kerajaan tumbuh dan berkembang sebagai leluhur bangsa Indonesia, yaitu Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram Islam. Bendera Indonesia adalah merah putih sejak zaman Majapahit yang dikibarkan oleh Mahapati Gajah Mada di Sorong, Irian Jaya, Papua. Sedangkan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan W.G. Rudolf Supratman. Lagu tersebut pertama kali diperdengarkan ketika Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta saat bangsa Indonesia belum merdeka. Selanjutnya, sebelum kemerdekaan, bahwa Indonesia terjajah selama lebih kurang dari 350 tahun oleh bangsa Belanda. Hal tersebut tidak benar karena kenyataan masyarakat Aceh tidak pernah berhasil dikuasai oleh secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada tentang proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 WIB, Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh dunia. Sejak proklamasi kemerdekaan tersebut, sejarah bangsa Indonesia merupakan satu bangsa yang masih muda dalam menyusun politik pemerintahan. Di sini bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dan pada tanggal 19 Desember 1948, kota Yogyakarta yang untuk sementara dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia menjadi sasaran utama serangan serdadu Belanda. Di masa Orde Lama, Bung Hatta setelah beliau pamit dan meninggalkan jabatan wakil presiden menulis sebagai berikut. Sejarah Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini banyak terlihat pertentangan antara idealisme dan realita. Apalagi sejak 3 tahun terakhir kelihatan benar tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam periode demokrasi terpimpin, pemikiran ala demokrasi barat yang ditinggalkan. Presiden Soekarno sebagai pemimpin nasional tertinggi ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berdasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pemimpin serta kekuasaan sentral di tangan satu orang. Selanjutnya di masa Orde Baru, pada mulanya militer dibentuk untuk mempertahankan negara. Pada berbagai pemerintahan sudah barang tentu militer di bawah eksekutif yang panglimanya disederajatkan dengan para menteri kabinet. Hanya saja beberapa aparat militer yang cukup profesional tidak menutup kemungkinan untuk ikut berpolitik. Ada yang berpendapat bahwa personel ABRI mempunyai kelebihan disiplin dan bersifat dan berorganisasi di bidang para karyawan politis dan pegawai negeri sipil. Pemerintah Orde Baru memang memanfaatkan preman sebagai strategi untuk melakukan porak-poranda yang pada akhirnya riwayatnya terkenal dengan teori layang-layang putus. Artinya, sewaktu kita menjadi anak, kita berebut layang-layang daripada tidak mendapatkan sama sekali,
kita merobek-robeknya. Begitulah dengan pemerintahan. Bila kita lagi berkuasa dalam kemungkinan dihujat, bahkan diadili, maka sebaiknya negara yang dulu di pemerintah ini dihancurkan. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, sejarah terus berjalan dengan reformasi pun diambang pintu. Pemerintahan Habibie sebenarnya memang tidak sama dengan pemerintahan Soeharto. Walaupun Habibie mengaku bahwa murid Soeharto, Habibie adalah seorang demokratis yang ilmuwan. Selanjutnya di sini adalah membahas konstitusi dan dasar negara. Konstitusi bernama Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama pengakuan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Indonesia ini mengacu kepada Pancasila, dalam arti seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup dasar negara, jika dan kepribadian bangsa, tujuan dan kesadaran bangsa, cita-cita hukum kemerdekaan individu, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan yang luhur serta watak rakyat Indonesia. Kemerdekaan bangsa, pri kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional di Indonesia yang keseluruhan disingkat menjadi Pandawa Jitu. Selanjutnya di sini Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sedemikian rupa sehingga bersifat luas dan supel, dalam arti disesuaikan dengan waktu dan keadaan serta isinya singkat tetapi padat. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan asal hukum ini kekuasaan belaka. Ini pengertian hukum dan kekuasaan itu dipertentangkan. Selanjutnya sistem konstitusional. Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan negara yang tertinggi adalah di tangan MPR. MPR itu dibentuk dari DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Oleh karena itu, pemilihan umum tahun 2004 MPR dibuat dari anggota MPR ditambah dengan DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, yang diantisipasi terlebihnya orang-orang dari pemerintahan pusat di dalamnya. Ada lagi, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR, dan presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya di sini adalah lembaga tinggi negara. Pemerintah tersebut hidup dari pajak, retribusi, serta hasil-hasil dianggap sah sesuai peraturan yang dibuat dan dibayarkan oleh rakyatnya. Karena tidak semua rakyat dapat mampu menyampaikan suaranya, maka dibuatlah lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen. Badan legislatif ini adalah membuat peraturan, sedangkan badan eksekutif yang menjalankan kepengurusan. Berikut ini akan penulis sampaikan berbagai lembaga tertinggi negara yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Selain di Republik Indonesia, lembaga MPR juga ada di Republik Prancis dan Republik Islam Iran. Di Indonesia, lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal pertama, kedua, dan ketiga. Utusan daerah adalah kiriman dari 26 provinsi yang ada di Indonesia. Sedangkan utusan golongan terdiri dari kelompok buruh, nelayan, petani, organisasi, wanita, cendekiawan, rohaniawan, dan perwakilan orang-orang cacat. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat.
Lembaga legislatif adalah lembaga yang diterapkan untuk membuat peraturan perundang-undangan, tetapi barang tentu berbeda dengan bentuknya pada masing-masing negara tersebut. Selanjutnya di sini adalah presiden dan wakil presiden. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan. Jadi dapat dilihat begitu besarnya kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Ini semua dapat dipahami karena pada awal kemerdekaan para pendiri Republik Indonesia ini berkepastian bahwa di dalam negara yang baru saja berkembang akan sangat diperlukan pemimpin penyelenggaraan negara. Dalam hal ini presiden mempunyai pengaruh dan karisma dan kekuasaan yang besar, tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung ini adalah lembaga tinggi negara Republik Indonesia yang merupakan peradilan tinggi dari seluruh lembaga lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Ada 4 fungsi pokok yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberian nasihat. Yang selanjutnya adalah Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung atau yang disingkat dengan DPA adalah pertimbangan yang memberikan usulan dan tanggapan kepada kepala negara atau dengan Presiden Republik Indonesia, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepala negara. Selanjutnya di sini adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah lembaga tinggi Republik Indonesia yang bertugas memeriksa dan bertanggung jawab tentang keuangan negara, kekayaan negara, pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara, serta anggaran badan usaha milik negara dan daerah berdasarkan atas ketentuan undang-undang. Selanjutnya di sini kita berbicara tentang kebudayaan Indonesia. Di Indonesia secara etimologi berasal dari Sanskerta yaitu budaya. Bentuk jamak dari kata budaya atau akal, sehingga dikembangkan menjadi budidaya, yaitu kemampuan akal budi seseorang atau sekelompok manusia. Nah, di sini kita berbicara yang pertama itu ada budaya Jawa. Di sini adalah budaya politik. Kaula Gusti sebenarnya dapat dikaji dan etika Jawa yang terkenal dengan tabah tetapi ulet. Dalam politik, orang Jawa relatif lebih merendah dibandingkan suku-suku lain di Indonesia, yang terwujud dari bagaimana mereka memasang keris. Selanjutnya di sini ada yang kedua itu budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau ini yaitu dapat dikaji dari ranah Minangkabau. Mengapa orang Padang terkenal dengan ulet, lidah dan tidak mau mengalah? Karena di dalam pepatah pepatah mereka sudah sejak dahulu mempunyai pandangan tentang filsafat hidup, termasuk dalam hal manajemen pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah budaya Sunda. Budaya Sunda di sini ditekankan pada kecantikan sang ibu yang senantiasa terawat tubuhnya. Sampai saat ini kebiasaan memakan daun-daun segar masih kental di Jawa Barat, yang disengaja ataupun tidak berdampak positif untuk perawatan kulit mereka. Selanjutnya di sini yang keempat itu kita berbicara tentang budaya Bugis Makassar. Sebenarnya antara Bugis dan Makassar terdapat perbedaan, namun kesamaannya lebih daripada perbedaan sehingga tulisan ini digolongkan dalam satu kategori. Siri dapat berakibat kehilangan nyawa orang lain. Untuk itu tidak diperlukan pandai bersifat karena tantangan adalah duel.
dalam sarung dengan badik terhunus. Jika kalian sila tetap diriskan bagi pelakunya, tetapi bila masyarakat Bugis Makassar merantau, mereka meninggalkan negeri, muncul rasa kekeluargaan yang mendalam. Selanjutnya berbicara tentang budaya Manado. Masyarakat Kanoa cenderung terkenal dengan moderat dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia. Hal ini yang membuat orang-orang Manado lebih demokratis ketimbang suku-suku lainnya. Yang selanjutnya itu ada budaya Aceh. Di sini orang Aceh itu lebih suka dikatakan sebagai penjahat ketimbang dinilai telah meninggalkan agama Islam, karena sudah begitu terpatri dalam darah daging budaya Aceh. Masyarakat Aceh cukup eksis dalam hidupnya yang serta memiliki jiwa yang sensitif. Selanjutnya di sini kita berbicara tentang budaya Papua. Hubungan atau komunitas di daratan Irian Jaya, Papua sangat sulit karena beratnya medan yang dilalui. Pemuda-pemuda di Irian Jaya tidak sedikit yang berpendidikan tinggi, mencapai gelar tinggi keilmuan walaupun mereka berasal dari pedalaman. Inilah bukti dari keras hati dan gengsi itu sendiri. Yang kedelapan itu adalah budaya Batak. Orang Batak dikenal paling eksistensial dalam menentang hidup dan kehidupan ini. Sehingga di kalangan anak-anak muda dikenal istilah Batak tembak langsung atau BTL. Maksudnya adalah seorang yang tinggal di pedalaman Sumatera Utara tidak perlu harus lewat Medan untuk menuju Jakarta ataupun luar negeri sekalipun. Ada 4 pengikat dalam peminangan perkawinan. Yang pertama itu upah suhu, upah jalabora, upah tulang, upah pariban. Apabila keempat ini tidak terpenuhi, maka mengakibatkan sirang ala sinamon. Dan selanjutnya adalah kebudayaan Bali. Unsur kehidupan masyarakat kebudayaan di Bali itu berkembang sering dengan perkembangannya unsur-unsur yang berasal dari budaya agama Hindu di Jawa. Namun kemudian terjadi perkembangan budaya Bali yang menjadi tradisi modern sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah yang menyebabkan masyarakat Bali itu relatif jauh keinginannya untuk memisahkan diri dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Rasa kegotong royongan mereka terbentuk dari budaya mereka sendiri. Selanjutnya KKN di Indonesia. Korupsi adalah sebagai perbuatan yang dilakukan siapapun untuk berkepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian dan keuangan dalam perekonomian negara. Kolusi adalah kerjasama antara sekelompok orang yang memangku jabatan atau memiliki kewenangan tertentu dalam pemerintahan dengan masyarakat atau pejabat yang memerlukan bantuan dengan saling memberikan jasa, komisi uang atau materi lainnya. Di sini nepotisme adalah pandangan buluh dalam memilih orang, baik karena hubungan saudara, agama, suku atau alma mater, kendati yang ditolong atau yang ditunjuk relatif lebih buruk dari pihak kandidat lainnya. Selanjutnya kekuatan politik. Partai politik adalah suatu dari infrastruktur politik. Sedangkan infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang berkenan dengan asal mula membentuk proses pemerintahan yang berlevelkan negara. Yang pertama di sini ada Nadaratul Ulama atau yang disingkat dengan NU, adalah gerakan dari ulama-ulama Islam di Indonesia yang dipelopori Ki Haji Rashid Hasyim Asy'ari melalui lembaga pendidikan, pondok pesantren
pesantren NU berhasil menamakan semangat dan watak anti kolonialisme dengan berpegang teguh pada ajaran Islam serta memelihara semangat Ahlul Sunnah wal Jamaah. Yang kedua itu ada Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan suatu organisasi besar yang melakukan pembaruan, perubahan, pembangkitan umat Islam, pencerahan hati, pikiran, dan tindakan yang kembali ke ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis mereka. Selanjutnya yang ketiga di sini ada Tarbiyah Islamiyah. Akan halnya organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini ya umumnya bersifat kemasyarakatan, melakukan kegiatan seperti membantu fakir miskin, memperbanyak dakwah, membangun sekolah-sekolah untuk mempercepat dan meningkatkan pendidikan masyarakat serta usaha lain berdasarkan kemanusiaan mereka. Yang keempat itu adalah mahasiswa. Bagaimana dijegal oleh peraturan kampus, mahasiswa adalah sesuatu kekuatan politik yang besar. Itulah sebabnya para elit kekuasaan memanfaatkan mahasiswa untuk menjatuhkan penguasa seperti jatuhnya Soekarno pada tahun 1966. Kampus memang tempat mimbar mewakili seorang mahasiswa yang mengenal kehidupan politik. Kendati pun yang bersangkutan bukanlah jurusan ilmu politik atau ilmu sosial lainnya. Semangat mahasiswa ini didorong pula oleh fisiknya yang masih mantap. Selanjutnya di sini adalah yang kelima itu wartawan. Wartawan adalah pembentuk opini yang melalui koran-koran atau majalah dan tabloid-tabloid yang mereka buat. Oleh karena itu, wartawan merupakan kekuatan politik di Indonesia. Itu sebabnya di masa Orde Baru, pemerintahan membentuk Departemen Penerangan untuk menjegal dan memberi kekuatan wartawan. Yang keenam itu ada pengusaha. Pengusaha adalah pelaku pasar yang memanfaatkan dan mendapatkan isu. Biasanya mereka membeli dolar dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian melempar isu yang adanya bom yang diledakkan. Selanjutnya di sini berbicara tentang partai politik. Partai politik itu merupakan organisasi aktivitas politik yang berusaha dalam menguasai pemerintahan dan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dalam satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Selanjutnya di sini adalah pemilihan umum. Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakannya pemilihan umum yang disebut dengan peserta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi baru-baru ini. Yang pertama itu adalah sistem distrik. Sistem ini diselenggarakan berdasarkan daerah pemilihan dalam arti tidak membeda-bedakan jumlah penduduk, tetapi berakibat pada tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua itu ada sistem profesional. Banyak sekali wakil pemerintah yang menjadi calon wakil rakyat dari satu daerah ke daerah lainnya itu kelahirannya mereka memiliki kartu tanda penduduk ganda, bahkan kartu tanda penduduk dari daerah yang tidak dikenalnya sama sekali. Pada awalnya pertama Indonesia merdeka, semua sudah barang tentu tidak langsung mengadakan pemilihan umum untuk menentukan berapa jumlah kursi yang harus dimiliki oleh suatu partai politik tersebut. Pemerintah Orde Lama itu mempersiapkan pemilihan umum dengan matang, yaitu dengan memasukkan ABRI dan Korpri dalam perpolitikan dalam keberadaan atau Golkar. Yang terakhir itu terlepas dari memenuhi syarat atau tidak, karena harus memenuhi syarat 50% provinsi di Indonesia harus terwakili. Namun yang jelas dengan tumbuhnya partai-partai ini tampak kenyataan bahwa bangsa ini mencoba berpartisipasi dalam politik pemerintahan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi
dari bab 1, 2, dan 3, dan 4. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.